Kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat dan sangat isotonik dengan badan kita. Itu air kelapa. Produksi ciptaan Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu teman sekalian Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja, darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu nanti jangan disaring tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu. Tunggu dia mengalir sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit segala macam tadi itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam. Jika Anda merasa lemah, maka Anda perlu mengonsumsi zinc. Jadi, makanlah mangga. Jika Anda bangun dengan perasaan lelah, maka Anda membutuhkan potasium. Jadi, minumlah air kelapa. Jika Anda sakit kepala, maka Anda membutuhkan sodium. Jadi, makanlah timun. Jika Anda tidak bisa tidur, maka Anda memerlukan magnesium. Jadi, makanlah avocado. Jika Anda memiliki energi yang rendah, maka Anda memerlukan iron, jadi makanlah kismis. Jika Anda merasakan sedih, maka Anda membutuhkan vitamin D, jadi dapatkanlah sinar matahari. Kalau selepas makan, jangan langsung minum. Ya, 3 hal. Kalau habis minum, jangan langsung makan. Berikutnya, ketika sedang makan, jangan sambil minum. Ketiga, selesai makan, jangan langsung minum. Ya, kasih jarak. Kenapa? Allah menciptakan lambung ya dengan HCl, dengan pepsin untuk menghancurkan makanan. Kalau makanan belum hancur, setengah hancur, 2/3 hancur, kemudian langsung diminumi air, berarti apa? Masuk ke dalam usus dalam keadaan apa? Setengah utuh atau 2/3 utuh. Sehingga usus mengeluarkan enzim untuk membantu menghancurkan makanan yang masih setengah atau 2/3 utuh. Sehingga apa yang terjadi? Banyak terjadi orang atau kasus perut buncit. Kenapa? Salah pola makan. Di antara cara makan yang salah, banyak sekali kasus sebab perut buncit. But I don't know 你去哪里。虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己，我明白我要的爱会把我宠坏，像一个小孩只懂在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大男孩，防止幼儿晒，生活自由自在。
Bicara sedikit tentang kanker. Kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan. Sel kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan dengan cara apa? Jangan makan daging olahan. Daging olahan itu makanannya sel kanker. Contohnya apa? Daging burger. Ya. Kemudian jangan makan gula refinasi. Ya, gula pasir. Termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi gitu kan, diputihkan, di apa bla bla. Belum lagi kita bicara pestisidanya gitu loh. Salah satu yang disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan makan pemanis buatan. Dan jangan mengkonsumsi, ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan. Hindari produk yang berbasiskan GMO. GMO itu yang diubah genetiknya. Contoh misalkan kalau teman-teman ketemu seedless fruits ya, atau buah yang nggak ada bijinya, saya lebih sarankan jangan dimakan. Karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan. Terus kalau dia nggak ada biji, tumbuhnya gimana? Di lab. Jadi diubah genetiknya di lab gitu loh. Jadi jangan senang dengan apa produk yang nggak ada biji. Kalau bisa mah makan buah lokal. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Jahe. Ya, jahe Anda parut aja. Ya, mungkin sejempol 2 jempol lah parut. Lalu Anda ambil kunyit setengah dari jahe ukurannya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini lengkuas. Lengkuasnya sepertiga dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini serai. Lalu ini Anda kasih air panas. Sebaiknya ini di itu semua parut semua. Kasih air panas, aduk, nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, kasih dia jeruk nipis sedikit. Seringkali dibuang cuma-cuma. Rumput liar satu ini ternyata khasiatnya bikin takjub banyak orang. Pernahkah kalian dengar tanaman kirinyo? Memiliki nama latin Chromolaena odorata, merupakan tumbuhan herbal perennial yang dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Sifatnya yang invasif menjadikannya musuh bagi pemilik lahan pertanian maupun perkebunan. Namun siapa sangka gulma liar ini ternyata kaya sekali akan manfaat. Dan berikut cara untuk mengolahnya. Pertama, petik sekitar 1 genggam daun kirinyo, lalu cuci sampai bersih. Kemudian masukkan pada panci dan tambahkan 2 gelas air. Rebus sekitar 10 menitan, lalu angkat. Terakhir tuangkan pada gelas dan minum rutin 2 kali sehari. Dan berikut manfaat rebusan daun kirinyo diantaranya. Ini jeruk nipis nih. Jeruk nipis ini, ibu sekalian, kalau kita bicara 1 jeruk nipis saja, maka mana dia tadi? Ini. 1 jeruk nipis kayak begini aja, efeknya tuh banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam. Itu efeknya luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan. Dalam 1 jeruk ini saya katakan menang banyak. Dengkulku iki sing tengen asale loro. Wis arepe nang dokter aku, ate daftar. Wek kancaku dikon nepuki sehari 300. Alah 300 ki mek gur pirang sak menit setengah wis 300. 2 menit lah. Tepoki ngene lho, tangane ngene. Lah iki ngene. Lho. Terus ditepok ngene nih. Bantere sak karepmu. Kowe pengin banter apa pengin alon? Ini. Nah. Iki game laku mari ngene enak nih.
nek wis 150 ngono ge mlaku enak. Engko maneh 150. Duwi lu kok nek kowe meh cepet ya dikeploke lebih cepet ngene. Nah, cepet ngene. Sing penting tangane ngene. Ya. Koncoku iki ate operasi. Gak sida gara-gara dikeplok saiki mlakune 40.000 langkah. Gak loro. Aku saiki mlaku gak loro. Menek ondo gak loro. Winginane wis golek dokter aku. Dengkul iki kok waduh nek dengkulku sampe dioperasi mateng. Ternyata dikeploki ngene tok lah waras. Bengi nek anu kayak counterpin ngene apa kok dudu counterpin apa Voltaren sret ngono. Alah menisu wis enteng. Gak krasa aku biasane menek ondo iku sikil siji. Bahasan mari ngono lali. Munggah ondo tumpluk-tumpluk. Loh, dengkulku kok gak loro. Walah waras saiki iki lho, waras. Yo, wekmu cobaan telatenono. Koncoku ditelateni kira-kira 20 dina. Ilang lorone. Ya saulan lah paling. Lah kowe nek telaten ngene ya waras lah nih. Ya, coba praktekno. Luar biasa, luar biasa. Kasihan fitnah yang ditimpakan kepada Terong. Terong difitnah menjadi penyebab kemampuan seksual laki-laki katanya lemah, letih gara-gara Terong. Salah. Terong memiliki 6 keunggulan yang luar biasa. Yang pertama, menurunkan kolesterol, penyebab penyakit. Yang kedua, Terong mampu membantu menurunkan gula darah. Gula darah penyebab dari semua beragam macam penyakit. Luar biasa bahayanya gula darah itu. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Ini jantung kalau konsumsi ini luar biasa, ikut sehat. Yang keempat, menghambat perkembangan sel kanker menyebar. Karena terong ini salah satunya bisa diatasi. Yang kelima, menjaga kesehatan otak. Jadi meskipun kita sudah tua nanti, kalau rajin mengkonsumsi terong, insya Allah tidak akan pikun, Alzheimer dan segala macam. Dan yang keenam ini, terong dipitnah katanya kalau sudah makan terong laki-laki tidak bisa keras, tidak bisa kuat. Salah. Justru dengan makan terong meningkatkan kualitas dan kemampuan seksual. Terong ini luar biasa. Cara mengkonsumsinya bisa dilalap, bisa dibalado, bisa disayur, apa sajalah. Yang penting terong bahan bakunya. Video ini sebarkan kepada seluruh orang yang kita kenal. Sehingga jika ada orang mengambil manfaat dari terong ini, anugerah Tuhan, pahala buat kita. Minimal follower. Terima kasih. Pterygium adalah pertumbuhan jaringan bening yang tumbuh pada bagian putih mata yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika dibiarkan. Jika Pterygium terus tumbuh, ukurannya bisa bertambah besar dan menutupi bagian kornea mata. Hal ini dapat mengganggu penglihatan dan menyebabkan astigmatisme yang membuat objek terlihat kabur. Jangan biarkan hal ini berlanjut. Cegah dan atasi sekarang dengan madu Aibus. Aibus merupakan vitamin mata yang mengandung formula buah bilberry, wortel, bunga marigold, dan madu hutan. Kandungan vitamin A, lutein, dan antioksidan yang tinggi dapat menyembuhkan lemak mata dari dalam secara alami. Sudah banyak yang merasakan khasiatnya. Klik tombol di bawah untuk dapatkan 3 resep menurunkan kolesterol dengan cepat. Kolesterol dianggap sebagai penyakit orang tua, tapi sekarang kolesterol tinggi sudah menjadi penyakit umum pada kalangan usia muda. Siapa yang tidak suka dengan gorengan? Dari nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, sampai sayuran pun digoreng. Sedangkan kolesterol dapat menyebabkan stroke hingga jantung koroner, yang menurut WHO, 2 penyakit ini adalah penyumbang kematian terbesar di dunia. Selain membatasi gorengan yang dikonsumsi, gunakan 3 resep ini untuk mempercepat hasil.
Yang pertama adalah Chinese tea. Teh ulung, pu'er, dan juga green tea sering menjadi resep penurun kolesterol oleh para shinsei di Tiongkok yang mampu menurunkan kolesterol dengan cepat. Tapi tidak boleh berlebihan ya, karena dapat menyebabkan darah rendah. Yang kedua adalah sambiloto. Menurut Journal of Vascular Health and Risk Management, sambiloto terbukti mampu mengurangi kolesterol jahat atau LDL sebanyak 50% dan juga meningkatkan kolesterol baik atau LDL. Yang ketiga adalah jus seledri. Seledri tinggal ditambahkan air dan diblender menjadi resep andalan Shinsei Pan sejak tahun 1999 dalam menangani kolesterol berlebih. Cukup konsumsi 1 gelas 600 ml sehari selama 3 bulan dan periksa hasilnya. Mudah kan? Yuk coba lakukan dan buktikan hasilnya. Manfaat mengangkat kaki sebelum tidur. Ternyata mengangkat kaki 15 menit sebelum tidur manfaatnya luar biasa. Lakukan sekarang sebelum terlambat. Jangan anggap sepele hal kecil ini sebelum tahu manfaatnya. Yuk simak manfaatnya. Pertama, mendetoksifikasi hati dan ginjal. Pada saat kaki terangkat ke atas, darah akan mengalir kembali ke hati dan ginjal. Hal ini dapat membantu hati dan ginjal bekerja lebih baik untuk mendetoksifikasi racun dalam tubuh dan meningkatkan metabolisme. Yang kedua, menambah energi. Pada saat kaki terangkat, sel-sel tubuh akan beraktivitas seperti pada saat olahraga, sehingga tubuh akan lebih berenergi. Yang ketiga, melancarkan aliran darah. Pada saat kaki terangkat ke atas, darah bisa mengalir tanpa hambatan, alhasil metabolisme pun meningkat. Yang keempat, menyehatkan jantung dan menstabilkan tekanan darah. Pada saat kaki terangkat, kita melatih otot inti kita bernafas dan meringankan kerja jantung. Alhasil nyeri pada dada pun akan hilang. Pada saat bersamaan, jantung menjadi lebih sehat, tekanan darah stabil, dan dapat membantu mengurangi stres. Yang kelima, menurunkan lemak darah dan menstabilkan gula darah. Pada saat kaki terangkat ke atas, tubuh akan mengeluarkan keringat yang otomatis mengeluarkan racun dan membakar lemak di dalam tubuh. Keenam, meningkatkan fungsi reproduksi. Pada saat kaki terangkat, usus akan bergerak dan kandung kemih juga menjadi lebih kuat. Fungsi fisiologis pria dan wanita pun meningkat. Itulah tadi beberapa manfaat mengangkat kaki 15 menit sebelum tidur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Malam Jumat, jangan lupa untuk meningkatkan stamina kita bisa siapkan 1 butir telur bebek, kemudian merica bubuk secukupnya, dan selanjutnya kita bisa siapkan 2 siung bawang putih yang bisa kita geprek atau kita tumbuk kasar. Selanjutnya, pertama-tama kita bisa pisahkan dulu putih dan kuning telur ini. Selanjutnya kuning telurnya bisa kita masukkan ke dalam mangkok kecil. Setelah itu kita bisa tambah merica bubuk secukupnya. Selanjutnya bawang putih yang sudah kita geprek ini bisa kita masak dengan setengah gelas air hingga mendidih. Kemudian kita tuangkan ke telur. Kita bisa meminum ramuan ini 1 jam sebelum tidur. Ada 5 gerakan latihan sederhana yang dapat kamu lakukan di rumah untuk memperkuat kakimu sehingga mengurangi risiko tersandung dan terjatuh, khususnya untuk kamu yang lansia. Yang pertama, wall squat. Berdiri senderan di tembok, kemudian perlahan-lahan turunkan punggungnya, menyusuri tembok. Kalau belum kuat terendah, tidak apa-apa, atur sekuatnya. Coba tahan 20-30 detik, kemudian ulangi 2-3 sets. Kedua,
sit to stand. Gunakan kursi dan dempetkan ke tembok agar aman. Lalu mulai duduk dan berdiri, tangan bisa di samping, bisa juga di depan. Ketiga, calf raise. Ini untuk melatih kekuatan betismu. Coba dulu 2 kaki, bisa sambil pegangan kursi atau tembok. Kemudian kalau sudah bisa, maka coba 1 kaki. Keempat, high knee. Latihan ini penting banget biar kamu tidak mudah tersandung. Pegangan tembok atau kursi kalau tidak seimbang. Coba angkat kaki pahamu setinggi yang kamu mampu. Lakukan silih berganti kanan dan kiri. Kelima, single leg stance. Nah, ini latihan untuk memperbaiki kemampuan keseimbanganmu. Coba latihan berdiri dekat tembok biar lebih aman. Nah, demikianlah 5 latihan sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah setiap harinya. Yuk dicoba. Sekarang kita akan melakukan tes vertigo. Pertama, kita rapatkan kaki. Kemudian kita tangan bersedekap. Kita buka mata kita. Apabila di dalam 30 detik ada goyang ke kiri atau goyang ke kanan, berarti otak kecil kita ada masalah ya. Apabila kita berpejam dalam 30 detik ada yang goyang kiri atau goyang ke kanan, berarti itu positif vertigo. Nah, sekarang dipertajam. Kaki 1 ke depan. Ini dia teman-teman ya, tangan bersedekap tetap, mata dibuka. Apabila ada goyang ke kiri atau goyang ke kanan, berarti ada problem di otak kecil kita. Ada gangguan ya. Kemudian kita tes untuk vertigonya. Kita pejam mata. Apabila dalam 30 detik ada goyang ke kiri atau goyang ke kanan atau bahkan terjatuh, nah itu kemungkinan besar teman-teman positif dengan vertigo. Untuk video terapinya, Sinsi sudah menyiapkan. Silahkan diklik tanda panah di bawah ini di video series ya. 9 makanan yang paling dibenci sel kanker. Segera konsumsi kalau masih sayang nyawa. Makanan dan minuman pencegah kanker sebenarnya serupa dengan asupan yang dianjurkan dalam pola makan sehat, yakni buah, sayur, dan gandum utuh. Mengonsumsi makanan dan minuman pencegah kanker ini sangat dianjurkan, terutama bila kamu sering mengonsumsi makanan dan minuman dengan bahan kimia tambahan, seperti pewarna, penyedap rasa, dan pengawet buatan. Berikut ini adalah bermacam-macam makanan dan minuman pencegah kanker yang baik untuk Anda konsumsi. Yang pertama, brokoli. Mengonsumsi brokoli beberapa kali dalam seminggu bisa menurunkan risiko kamu menderita kanker. Ini karena brokoli mengandung sulforapen yang diyakini bermanfaat sebagai zat anti kanker. Dalam sebuah penelitian, sulforapen ditemukan dapat mengurangi ukuran dan jumlah sel kanker payudara hingga 75% serta menurunkan risiko terjadinya kanker usus. Yang kedua, bawang putih. Siapa sangka kandungan belerang pada bawang putih dapat mencegah pembentukan sel kanker, terutama kanker yang menyerang organ pencernaan seperti kanker lambung, kanker usus, dan kanker esofagus. Untuk mendapatkan manfaat bawang putih secara maksimal, diamkan dulu bawang putih yang sudah dikupas dan dipotong selama 15-20 menit sebelum dimasak. Cara ini dapat mengaktifkan enzim dalam bawang putih dan melepaskan senyawa yang mampu melindungi tubuh dari kanker. Yang ketiga, kunyit. Kunyit merupakan salah satu bumbu dapur yang terkenal akan manfaat kesehatannya, tidak terkecuali sebagai makanan pencegah kanker. Kunyit mengandung kurkuma yang diyakini dapat menghambat perkembangan sel kanker, memperlambat penyebaran kanker, dan mengecilkan tumor. Yang keempat, buah beri. Kelompok buah beri seperti stroberi dan blueberry kaya akan pigmen antosianin yang memiliki sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini bermanfaat untuk melawan radikal bebas berlebih penyebab kanker. Yang kelima, ikan berlemak sehat. Mengonsumsi beberapa jenis ikan seperti salmon, makarel, dan teri juga dikaitkan dengan penurunan risiko menderita penyakit kanker. Pasalnya, beragam ikan ini mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin D yang dipercaya mampu menghambat perkembangan sel-sel kanker. Dengan mengonsumsi setidaknya 2 porsi ikan yang tinggi akan lemak sehat setiap minggunya, kamu bisa mendapatkan dosis asam lemak omega 3 dan vitamin D untuk mencegah kanker. Yang keenam, tomat. Warna merah pada tomat menunjukkan bahwa sayur ini mengandung likopen yang tinggi. Likopen adalah senyawa karotenoid yang memiliki sifat antioksidan kuat sehingga dapat mencegah dan memperlambat perkembangan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat. Guna merasakan manfaat tomat sebagai makanan pencegah kanker, kamu bisa menambahkan 2 buah tomat
tomat setiap harinya ke dalam menu harianmu. Yang ketujuh, buah anggur. Senyawa antioksidan bernama resveratrol yang terkandung pada anggur memiliki sifat anti kanker. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa menyertakan buah anggur sebagai selingan camilan sehatmu. 8. Sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan selada merupakan sumber beta-karoten dan lutein yang baik. Penelitian menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan yang kaya akan beta-karoten dan lutein secara teratur bisa membantu menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker. 9. Teh hijau. Teh ini mengandung antioksidan katekin yang mampu melawan radikal bebas penyebab penyakit kanker. Untuk merasakan manfaat teh hijau sebagai pencegah kanker, kamu bisa mengonsumsi 1 cangkir teh ini setiap harinya. 10 makanan ini lebih sehat dimakan mentah, apa saja ya? Ada beberapa makanan yang ternyata lebih sehat jika dimakan dalam kondisi mentah. Kandungan nutrisi makanan mentah ini dianggap bisa lebih terjaga karena tidak dimasak pada suhu panas. Lalu apa sajakah makanan yang disarankan untuk dikonsumsi dalam kondisi masih mentah? Catat daftarnya berikut ini. Yang pertama, brokoli. Brokoli termasuk makanan yang bisa dimakan mentah. Ini karena saat mentah, brokoli mengandung 3 kali lipat lebih banyak sulforafan. Kandungan sulforafan memiliki manfaat sebagai berikut: mencegah kanker, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan memberikan antioksidan yang mampu memperlambat penuaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, kelapa. Meminum air kelapa secara mentah dalam jumlah banyak dapat menggantikan kekurangan cairan tubuh yang hilang. Minyak yang terdapat pada daging kelapa juga mengandung lemak sehat yang mampu menguatkan otak dan jantung. Yang ketiga, bawang merah. Bawang merah mentah dapat mencegah pembekuan darah sehingga berkontribusi terhadap pencegahan penyakit jantung. Keuntungan ini akan menurun apabila bawang merah dimasak. Oleh sebab itu, makanan ini dianjurkan untuk dikonsumsi mentah. Yang keempat, bawang putih. Kandungan sulfur di dalam bawang ini memiliki kandungan anti kanker. Namun saat bumbu dapur beraroma kuat ini dimasak, sulfur di dalamnya akan berkurang. Kandungan anti kanker juga akan rusak. Yang kelima, blueberry. Antioksidan polifenol yang terkandung di dalam blueberry lebih tinggi dibandingkan buah lainnya. Antioksidan diketahui berperan dalam melawan radikal bebas di dalam tubuh. Apabila buah ini dipanggang seperti dalam pai atau memasaknya jadi selai, sebagian kandungan polifenol akan turun. Yang keenam, paprika merah. Kandungan vitamin C di dalam 1 buah paprika merah 3 kali lebih tinggi dibandingkan kebutuhan Anda dalam sehari. Tak hanya vitamin C, paprika merah juga merupakan sumber vitamin B6, vitamin E, dan magnesium yang baik. Nah, dimakan mentah adalah cara terbaik mengonsumsi paprika merah, karena memaksanya dengan suhu tinggi justru merusak sebagian nilai gizinya. Yang ketujuh, buah bit. Buah bit termasuk ke dalam makanan yang bisa dimakan mentah. Perlu diketahui kandungan serat, folat, dan vitamin C dalam bit akan menurun sebanyak 25% ketika dimasak. Anda dapat memasukkan bit bersama makanan lain seperti salad atau dimasukkan ke dalam buah sitrus agar lebih segar. 8. Kacang-kacangan. Meski mengandung kalori lebih tinggi dibandingkan makanan sehat lain, kacang merupakan sumber utama lemak sehat yang dapat menyeimbangkan diet Anda. Selain itu, konsumsi kacang membuat Anda sekaligus dapat menjaga kesehatan pembuluh darah arteri. Kabar baiknya, kacang mentah adalah cara terbaik untuk dikonsumsi agar kandungan zat besi dan magnesiumnya terjaga. 9. Apel. Buah yang satu ini banyak dijumpai baik di pasar maupun toko-toko buah. Tidak jarang apel diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti pie dan lain-lain. Apel mengandung banyak vitamin dan mineral, namun kandungan ini akan berkurang jumlahnya jika dimasak. 10. Tomat. Tomat kerap kali dijumpai pada berbagai masakan, mulai dari makanan tradisional seperti sup hingga berbagai makanan mancanegara seperti pada pizza. Sayuran ini sebaiknya dikonsumsi mentah untuk mencegah antioksidan yang akan rusak atau berkurang jika dimasak. Kalau sudah kadung terkena kanker, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita bahas langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika kadung terkena kanker. Baik itu kanker payudara, kanker usus, kanker hati, dan kanker-kanker yang lain. 1. Sering-seringlah berdoa dalam kondisi khusyuk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Perlu Anda ketahui, ketika seseorang berada dalam kondisi khusyuk, maka dalam dunia psikologi, orang tersebut akan masuk ke dalam kondisi trans atau gelombang theta, di mana ketika seseorang sering masuk ke dalam kondisi trans dengan perasaan yang khusyuk, tenang, pasrah, maka otak akan mengeluarkan hormon serotonin dan hormon endorfin yang sangat melimpah, di mana kedua hormon ini akan sangat membantu dalam proses perbaikan sel-sel tubuh yang terkena kanker.
Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang terkena kanker dan sering merasa cemas, takut, khawatir, stres, maka otak akan merespon dengan mengeluarkan hormon stres yang bernama hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah jenis hormon yang jika diproduksi berlebihan akan bisa memperparah kondisi kanker seseorang. Yang kedua itu adalah wajib berpuasa. Penderita kanker wajib untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah, puasa wajib maupun puasa intermittent fasting. Kenapa perlu puasa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pasokan makanan yang bisa menambah jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh. Karena semakin banyak makanan yang masuk, maka semakin besar kemungkinan racun juga akan masuk. Selain itu, dengan berpuasa maka akan meningkatkan produksi indukan hormon yang disebut dengan HGH atau Human Growth Hormone hingga lebih dari 500 kali lipat. Sekedar informasi, fungsi HGH ini salah satunya untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Keuntungan lain ketika orang berpuasa maka akan terjadi yang namanya proses autofagi, di mana autofagi merupakan cara tubuh untuk membersihkan dari sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang rusak sehingga dapat membentuk sel-sel baru yang lebih sehat dan lebih kuat. Dengan kata lain, proses regenerasi sel akan berjalan lancar. Yang ketiga itu adalah ganti air putih Anda dengan air alkali. Bisa air Zam-Zam, Kangen Water, Indomaret pH 8, Total 8+, Pristine, intinya air alkali. Di Indomaret atau Alfamaret ini banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan pH darah Anda dari asam menjadi basa. Minum minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas sehari. Seperti yang sudah dibahas di konten sebelumnya, menurut Dr. Keiichi Morishita dalam bukunya The Hidden Truth of Cancer, kanker dan tumor tumbuh subur di kondisi tubuh yang ber-pH asam. Dengan mengkonsumsi air alkali, maka pH darah akan berubah dari yang awalnya asam menjadi basa. Selain itu, air alkali akan melancarkan proses keluarnya kotoran melalui BAB sehingga otomatis akan membersihkan usus dan akan memperbaiki sistem metabolisme Anda. Yang keempat itu adalah stop mengkonsumsi daging merah, gula, minyak, gorengan, makanan yang berbasis tepung seperti roti, gorengan, kue, dan lain-lain. Serta stop juga mengkonsumsi daging, mie, minuman kemasan, dan yang lain-lain. Karena apa? Karena makanan inilah yang membuat pH tubuh menjadi asam. Semakin asam tubuh manusia, maka sel kanker dan tumor akan semakin tumbuh berkembang pesat. Yang kelima itu adalah ganti semua makanan ke makanan organik. Dari beras, buah, sayur mayur, lauk pauk, semuanya diganti ke makanan organik. Beli aja di toko online macam Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Di sana banyak pedagang yang berjualan makanan organik. Kenapa harus organik? Yang ini tidak perlu dijelasin ya. Karena kita semua tahu saat ini makanan kebanyakan menggunakan pestisida yang akan memperparah kondisi seseorang yang terkena kanker. Yang keenam itu adalah lakukan proses bekam. Sekedar informasi, bekam sangat dianjurkan untuk penderita kanker karena bekam bisa mengeluarkan racun-racun baik logam berat maupun zat sampah yang tidak bisa dikeluarkan melalui BAB dan air seni. Yang ketujuh itu adalah konsumsi herbal yang banyak mengandung zat antioksidan tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, antioksidan berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai tingkat antioksidan yang tinggi, diantaranya itu adalah jamur dewa, jamur lingse, kelor, buah bit, teh hijau, habatus sauda, dan yang lain-lain. Syaratnya satu, jangan dipanaskan. Oh ya, ini adalah video kanker series ya, jadi tonton juga video sebelumnya tentang kanker ya. Mulai asal muasal penyebab kanker hingga solusi ketika menghadapi kanker. Sekali lagi, Anda tidak perlu follow akun Masagi Indonesia karena yang terpenting adalah ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang menderita kanker, sehingga tidak perlu lagi kemoterapi yang menyakitkan. Silahkan tag teman atau saudara kalian dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa menjadi jembatan penyembuhan penderita kanker, dan tentunya Anda akan panen pahala. Jadi jangan konten joget-joget aja yang di-share. Yang bermanfaat kayak gini-gini ini harus di-share sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan. Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor itu gula dan tepung, Pak. Jadi untuk usia-usia Bapak di atas 40 tahun sudah jangan makan roti, Pak. Ini pesan saya. Boleh makan daging, boleh, Pak. Jangan takut sama daging, tapi yang tidak boleh justru roti.
Bagaimana supaya nggak kena stroke, jantung, kanker, dan sebagainya. Dan bagaimana cara pengobatannya, itu yang paling penting. Tolong dicatat, ini penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya, dok? Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Makan sate boleh, daging kambing boleh, yang penting jangan berlebihan dan jangan dimakan lebih dari jam 7 malam. Tolong catat. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? Setengah 11. Jangan lewat dari jam 11 baru tidur. Liver kita akan rusak. Yang ketiga, air putih dijaga 2 liter sehari. Ya, boleh minum kopi, tapi yang penting dari pagi sampai maghrib 2 liter air sudah masuk. Malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Seteguk 2 teguk saja. Jadi kalau mau tidur jangan sampai 2 gelas. Rusak ginjalnya malah, Pak. Cukup seteguk 2 teguk sekedar membasahi kerongkongan. 3. Langkah keempat, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin. Itu yang keempat, puasa. Yang kelima, ini penting, Pak. Tapi kadang-kadang suka tidak sadar ini. Mohon maaf kalau saya sedikit menyinggung perasaan Bapak. Yang kelima ini, jika mau sehat, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi, jaga hati. Karena penyakit hati ini bisa menyebabkan gangguan fisik. Orang yang suka marah-marah gampang kena stroke nggak, Pak? Gampang kena stroke, gampang kena hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Jadi jaga hati. Penyakit hati ini contohnya apa? Iri, dengki, sombong, takabur. Bahkan senyum saja dengan sesama muslim dapat pahala, Pak. Gitu loh. Karena dengan senyum kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan begitu, Pak? Iya. Tapi kalau lewat depan rumah tetangga lalu kita cemberutin, kira-kira itu perasaannya gimana yang kita cemberutin? Kira muncul penyakit gitu loh. Ya, hipertensi, jantung, stroke, dan sebagainya. Jaga hati. Yang keenam, check up sebelum sakit, itu jawabannya. Jalankan 6 langkah tadi. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik, menyinggung. Ternyata ini rahasia terapi gula darah. Teman-teman memiliki gula darah tinggi atau dalam jangka panjang disebut dengan diabetes. Kali ini Shinsei akan menyampaikan 4 titik yang dapat membantu menurunkan gula darah. Titik yang pertama adalah 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Titik ini dapat menstimulasi kelancaran sistem perairan di dalam tubuh. Yang kedua, titik di lokasi punggung kaki. Ada cekungan antara pertemuan tulang ibu jari dan telunjuk kaki. Titik ini menstimulasi liver agar mampu memetabolisme gula dengan lebih baik. Ketiga, 4 jari di bawah tempurung lutut dan 1 jari ke tepi luar tulang kering. Titik ini menstimulasi limpa untuk dapat lebih kuat menjalankan fungsinya. Keempat, lokasi dilekukan belakang mata kaki bagian dalam. Titik ini untuk ginjal agar dapat melancarkan keluarnya cairan dari dalam tubuh. Dengan menekan titik-titik tersebut, insya Allah dapat membantu menurunkan kadar gula darah teman-teman. Lakukan 2 kali sehari. Demikian 4 titik yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Pastikan teman-teman menyukai video ini dan ikuti saya untuk tips akupresur dan herbal bermanfaat lainnya. Silahkan di-share agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Bismillah, sembuh sehat berkah atas izin Allah. Mulai hari ini, coba minum rebusan kulit salak. Dijamin penyakit berbahaya ini akan lenyap tanpa obat dokter. Jadi guys, hari ini aku ngebolang lagi. Lihat tuh guys, aku cari buah salak yang ditanam bapakku beberapa tahun yang lalu. Aku coba cari pohon yang ini, kayaknya buahnya masih terlalu kecil. Pohon yang ini juga sama, masih kecil dan belum juga siap untuk dipanen. Nah, aku cari pohon yang lain. Pohon yang ini kayaknya sudah siap untuk dipanen dan buahnya pun juga besar-besar. Aku ambilnya tak banyak kok, cuma 4 biji aja, sesuai dengan kebutuhanku. Rencananya mau aku